Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rina Sukmawati, Risma Nora, Sandi Irawan, Selvi Misda, dan Septri Anjarini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gangguan Berbahasa, dosen pembimbing Ibu Dr. Andes Rika Ningsih, SPD, MPD. Saya Risma Nora, sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan mengenai gangguan berbicara. Gangguan berbicara merupakan aktivitas meteorik yang mengandung modalitas psikis. Gangguan berbicara dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Yang kedua, yaitu gangguan psikogenetik. Ada beberapa jenis gangguan berbicara, yaitu sebagai berikut. Pertama, gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Yang kedua, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Yang ketiga, gangguan akibat faktor laringan. Gangguan pada pita suara mengakibatkan suara yang dihasilkan menjadi serak. Yang keempat, ada gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan merasa pedih kalau digerakkan. Maka, dalam keadaan seperti ini, pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Maka, cara bicaranya pun akan terganggu atau biasa disebut juga dengan pelo atau cadel. Yang kelima, ada gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi dapat menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Gangguan ini biasanya dialami oleh penderita penyakit miastenia gravis atau gangguan yang menyebabkan otot menjadi lemah dan cepat lelah. Yang terakhir, ada gangguan akibat multifaktorial, di mana gangguan ini dapat membuat gangguan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Irawan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan berbicara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Yang kedua, berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Yang ketiga, berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Selanjutnya yaitu gangguan psikogenetik. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental dapat dilihat dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal dan diksi atau pemilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Ada beberapa gangguan psikogenetik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbicara manja. Berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara berbicara. Contohnya fonem S dilapangkan C sehingga kalimat sakit sekali menjadi sakit sekali. Yang kedua, berbicara kemayu. Biasanya berbicara kemayu lebih cenderung diucapkan oleh wanita dibandingkan pria. Dan meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan berbahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fenologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Baiklah, saya Selvi Misda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu 3. Berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Faktor penyebab terjadinya gagap yaitu bisa jadi faktor stres dalam keluarga, pendidikan anak yang dilakukan secara keras atau dibentak-bentak,
adanya kerusakan pada belahan otak, dan faktor neurotik familial. Kemudian yang keempat, berbicara latah. Latah adalah respon reflektif berupa perkataan atau perbuatan yang tidak terkendali yang terjadi pada saat seseorang merasa kaget atau mengulang-ulang perkataan. Kemudian B. Gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia. Proses memproduksi kata-kata itu berlangsung terus berjalan dengan proses pengembangan, pengenalan, dan pengertian. Dalam perkembangan itu, kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau kata-kata yang mengandung makna. Proses berbicara dan mengerti bahasa adalah proses cerebral, yaitu berarti proses ekspresi verbal dan komprehensi auditorik. Itu dilaksanakan oleh sel-sel saraf di otak yang disebut neuron. Proses neuron di otak ini sangat rumit sekali untuk dipahami. Gangguan afasia merupakan suatu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi atau berbicara. Gangguan ini terjadi setelah penderita penyakit stroke tumor otak. Baiklah, saya Septri Anjarini akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis afasia. Jenis-jenis afasia ada dua, yaitu 1. Afasia motorik. Ada 3 macam afasia motorik. 1. Afasia motorik kortikal. 2. Afasia motorik subkortikal. 3. Afasia motorik transkortikal. Yang kedua yaitu afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal. Penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis, namun masih memiliki curah verbal, meskipun hal ini tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Selanjutnya, kesimpulan. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan otak maupun fungsi kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor sosial lingkungan adalah lingkungan kehidupan yang tidak alami manusia, seperti tersisih atau terisolasi kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Secara medis, gangguan berbahasa dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Karena gangguan ini masih dapat diatasi kalau penderita itu mempunyai sumber dengar yang normal. Bila tidak, tentu menjadi sukar atau sangat sukar. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Dan kedua, gangguan berbicara psikogenetik. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor sosial lingkungan adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Karena gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak, tentu menjadi sukar atau sangat sukar. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu,
Gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasikan pada gangguan organik. Dan kedua, gangguan berbicara psikogenik.